Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Dan kita masih terus belajar setiap malam sebelum saudara beristirahat. Firman Tuhan yang mengingatkan kita dan juga menyatakan kebesaran Tuhan dalam providensinya. Tuhan sudah mengatur segalanya sehingga setiap rencana dan tujuan yang sudah Ia tetapkan bisa terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan apa yang sudah Ia ciptakan. Saya berdoa agar sejauh ini saudara makin mengerti mengenai konsep providensi Tuhan dalam hidup kita semua. Dan hari ini kita akan belajar lagi dengan judul Providensi Tuhan atas hidup dan kematian. Kita akan membaca ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang. Saya berharap saudara bisa menghafalnya. Filipi 1 ayat 21. Ini adalah pernyataan keyakinan Rasul Paulus yang sudah dipilih Tuhan menjadi rasul dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, kita harus mengerti tentunya bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita dalam providensinya. Di hari-hari pertama dalam renungan malam dengan seri ini, saya sudah menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 karena Ia tahu manusia membutuhkan segala sesuatu di bumi ini untuk bertahan hidup. Karena itulah Tuhan menyediakan segala sesuatunya dan menciptakan manusia pada hari terakhir. Dan Tuhan menghendaki manusia itu untuk hidup dan bertahan di muka bumi ini, lalu berkembang biak dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Misalnya dalam Mazmur 36 ayat 10, "Sebab padamu adalah sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang." Lalu 1 Timotius 6 ayat 13 berkata, "Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus," dan seterusnya. Nah saudara, kita jadi bisa mengerti bahwa kalau saudara sampai hari ini masih hidup, itu berarti Tuhan masih memelihara kita dalam providensinya. Sama seperti Paulus yang mengalami banyak tantangan, mengalami banyak bahaya di dalam penginjilannya, bahkan terancam mau mati. Tapi kalau Tuhan belum menentukan ia untuk mati, dia tidak akan mati. Paulus tidak pernah merasa takut akan kematian karena dia tahu hidup baginya adalah Kristus. Artinya selama ia masih hidup, ia akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Tetapi kalau suatu hari kelak Tuhan mengizinkan ia mati, itu adalah satu keuntungan karena dia bisa bertemu dengan Tuhan dan juru selamatnya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Sejarah gereja mencatat ia mati dipenggal di bawah pemerintahan Kaisar Nero, dan itu menunjukkan bahwa selama ia hidup untuk Tuhan. Namun kalau Tuhan menghendaki ia untuk mati, itu adalah keuntungan baginya. Tugasnya berarti sudah selesai. Sikap hati seperti inilah yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu hidup dan mati kita ada dalam providensi Tuhan. Kenyataannya saudara masih ada sampai hari ini, bisa mendengarkan renungan seperti ini, dan saya bisa menyampaikan renungan seperti ini. Itu semua karena Tuhan dalam providensinya masih memelihara kita. Tetapi kita juga memiliki bagian untuk bisa merawat diri kita, menjaga kesehatan tentunya, karena antara kita dan Tuhan itu bekerja sama dalam hal kematian dan kapan kita akan berakhir di dunia ini. Misalnya di dalam Amsal 9 ayat 11 dikatakan, "Karena oleh aku," itu maksudnya hikmat, "umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah." Orang yang tidak punya hikmat, makan sembarangan, tidak mau berolahraga, kurang tidur, tentunya hidupnya jadi tidak efektif dan akhirnya bisa meninggal early. Lalu kemudian Amsal 10:27, "Takut akan Tuhan memperpanjang umur." Ya, dan lagi masih banyak lagi ayat-ayat lain yang saya bisa berikan, namun karena keterbatasan waktu, kita diingatkan pada intinya. Kapan kita tahu kita akan mati, kita tentunya tidak tahu, tetapi bagian kita menurut firman
firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, saudara lakukan bagian saudara. Jadikan hidup saudara sebagai bait Roh Kudus yang efektif, menjaga kesehatan sebisanya, rajin berolahraga, makan yang baik, sehingga kita bisa berumur panjang. Tapi kalau saudara sudah lakukan itu, karena Tuhan yang Maha Tahu itu tahu umur kita, lalu Dia panggil pulang kita, itu pun juga menjadi keuntungan bagi kita, karena kita bisa melepaskan seluruh hiruk pikuk dunia dan ketemu dengan Tuhan. Karena itulah, biarlah kita menggunakan hari-hari kita dengan baik. Yakinilah setiap nafas kehidupan, setiap detik-detik kehidupan yang saudara miliki dan yang saya miliki adalah providensi Tuhan, dan kita patut bersyukur atasnya. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dan juga selamat beristirahat dalam menghadapi penatnya mungkin hari ini, kelelahan hari ini. Sebelum saudara tidur, mari kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas untuk menikmati berkat kehidupan dari Tuhan. Haleluya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.